Terlihat Dusi yang terpuruk ketika kakeknya berpulang dan seseorang jadi ketakutannya adalah orang yang ia sayangi pergi meninggalkannya. Dan episode 9 pun selesai. Oke, kita sampai di part keempat dari drakor Hometown Cha-Cha-Cha, yaitu episode 10, 11, dan 12. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang wadidaw dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton, enjoy. 혜진아. 네. Di episode 10 dimulai dari Hyejin yang selesai teleponan dengan Jisung. Namun ketika balik, tiba-tiba si penjahat sudah berada di belakang Hyejin, bahkan berhasil masuk ke rumahnya. Alhasil membuat Hyejin terkejut dan sudah pasti panik. Siapa yang gak panik coba? Dan si penjahat sudah menodongkan pisaunya. Tapi di saat itu terdengar sebuah suara, dan ketika dicek itu adalah Dusi. Ya, karena sebelumnya Dusi OTW ke rumah Hyejin, sehingga terjadilah sedikit pergelutan. Namun karena Dusi jago, si penjahat pun kalah. Dan karena Dusi mengkhawatirkan Hyejin, ia yang tidak fokus membuat si penjahat mendapatkan timing untuk mentusbol si Hyejin. Namun hal tersebut berhasil dihentikan oleh Dusi. Naasnya ia yang kena tusbol, serta terjadilah pertarungan sengit lagi. Untungnya si penjahat kalah dan ditangkap polisi, sehingga Jisung yang baru sampai di Gongjin dibuat terkejut akan berita tersebut, serta langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Hyejin dan Dusi. Dan di rumah sakit, Dusi pun tidak mengalami luka serius. Tapi di saat itu Hyejin bertanya, apakah sakit? Oh, enggak sakit, kayak digigit semut. Semut zaman purba, pakai nanya lagi aja. Udah tahu tuh, astaga. Yang ternyata Hyejin memar di tangannya. Alhasil membuat Dusi panik dan khawatir akan hal tersebut. Tapi Hyejin tidak kenapa-napa, serta ia menangis karena ia sangat khawatir akan Dusi yang melawan orang bawa pisau. Tepat di saat itu Jisung datang dan melihat Dusi yang memegang tangan Hyejin. Alhasil membuatnya tidak fokus, bahkan sikapnya jadi tidak karuan, serta ia memutuskan untuk pergi sambil merasa sedih akan dirinya terlambat lagi. Kembali ke Dusi dan Hyejin, dan karena rumah Hyejin jadi tempat TKP, ia pun akan tinggal sementara di rumah Dusi sambil meminjamkan bajunya. Bahkan di saat kaki Hyejin kram, Dusi langsung memijat kaki Hyejin. Alas ya boy, sudah pasti itu membuat Hyejin baper akan hal itu. Tepat di saat itu ternyata besok adalah hari peringatan mendiang kakek Dusi, sehingga Hyejin bertanya akan kakek Dusi itu seperti apa. Dan Dusi menceritakan betapa sayangnya ia dengan sang kakek dan hangatnya tangan si kakek di saat masih ada. Alhasil membuat keadaan menjadi haru di sana, sehingga Hyejin mengganti topik kalau Dusi waktu kecil itu nakal, dan Dusi mengiyakannya betapa nakalnya ia dulu. Bahkan ia punya sepatu sepak bola kesayangannya, namun ia tidak bermain sepak bola lagi apalagi menontonnya. Yang ternyata alasannya karena ketika ia habis menonton sepak bola atau Piala Dunia, ia yang balik sudah melihat kakeknya tak bernyawa karena terkena serangan jantung. Oleh sebab itu ia merasa bersalah karena coba saja ia tidak menonton sepak bola, pasti kakeknya bisa tertolong. Sehingga Hyejin menenangkan Dusi bahwa ini bukan salah Dusi karena takdir seseorang
orang tidak ada yang tahu. Serta Yejin merasa bahwa ia adalah orang yang pertama mendengar cerita hidup Dusi. Tapi ternyata bukan Yejin orang yang pertama. Alhasil membuat Yejin kesal karena siapa orang pertama yang telah tahu kisah hidup Dusi? Sedangkan Jisung, ia pun masih dibuat bimbang serta mengingat ketika dirinya dulu. Yang dimana ketika semua wanita kampus mendekati dirinya, ia melihat Yejin dengan penampilan barunya. Bahkan melihat mantan Yejin yang menyesal karena Yejin glow up. Sehingga Jisung mengambil kesempatan itu dengan memberikan perhatian penuh ke Yejin. Namun ia tidak mengungkapkan perasaannya sampai detik ini. Kembali ke Dusi dan Yejin. Tapi di saat itu Pyomi menelpon untuk memberitahu bahwa ibunya baru dibawa ke ruang operasi. Bahkan Yejin yang tidak mau membuat Pyomi cemas karena kejadian tadi berkata kalau ia baik-baik saja dan meminta Pyomi untuk fokus ke ibunya saja. Bahkan ternyata Encol menemani Pyomi di sana. Padahal Pyomi sudah meminta Encol pulang karena besok Encol ada kerjaan. Tapi Encol tetap ingin menemani Pyomi serta beralasan kalau besok ia libur. Bahkan mencemaskan Pyomi sudah pasti membuat Pyomi senang karena ia tidak sepenuhnya terente. Masih ada lampu hijau, mungkin kemarin lampu kuning. Hingga di saat Yejin akan tidur, ia pun masih dibuat parno akan penjahat yang masuk ke rumahnya. Dusi menenangkan Yejin, gak ada, tenang aja. Namun karena anjing tetangga melolong, membuat Yejin makin parno dan ingin bareng dengan Dusi dengan alasan ia tidak bisa tidur. Sehingga Dusi akan membuat Yejin tidur dalam 5 detik. Bagaimana caranya? Simak berikut ini. Anjing berupa membacakan buku ke Yejin dan benar saja cara tersebut berhasil. Bahkan di saat itu Yejin mengigau siapa orang yang sudah mengetahui kisah Dusi sambil berkata brengsek anjing. Seketika membuat Dusi tertawa mendengarnya. Entah kenapa gitu gemes aja ketika kita sengaja gitu membuat doi kita cemburu. Iya gak sih? Bang gak relate bang, saya kan jomblo. Sabar penonton. Dan terlihat Dusi yang tidur di sebelah Yejin walaupun ia tidur di bawah. Dan di pagi harinya para warga pun berkumpul sambil menggibah akan kejadian si penjahat. Karena bisa-bisanya di Gongjin ada penjahat semengerikan itu. Tepat di saat itu Yejin dan Dusi datang serta bertanya akan keadaan Yejin. Sehingga Dusi menenangkan warga bahwa mereka baik-baik saja. Bahkan semua warga memberikan perhatian penuh ke Yejin saja. Dan Dusi tidak ada yang peduli sama sekali padahal ia kena tusuk. Namun di saat itu Namsu bertanya kok bisa Dusi ada di rumah Yejin selarut itu. Sehingga mereka merasa bahwa pasti hubungan mereka akan terrealisasi yaitu jadian. Namun selesai itu Dusi yang akan mengantar Yejin ke klinik ternyata Encol dan Pyomi sudah balik dari Seoul. Bahkan sudah mendengar berita kemarin. Alhasil membuat Pyomi kesal karena Yejin tidak memberitahunya serta sangat khawatir akan Yejin. Dan kedramaan itu dilihat lagi oleh Dusi dan Encol. Namun Encol mengalihkannya dengan bertanya lukanya di mana, yang padahal Encol sudah memegang luka dari Dusi. Emang teman baksa. Dan di klinik, Pyomi pun curhat akan Encol yang menemaninya dari berangkat sampai Bali. Sehingga Yejin dibuat senang karena itu adalah lampu hijau untuk Pyomi. Sehingga membuat Pyomi yang awalnya hanya tertarik karena Encol good looking dan sekarang karena effort dari Encol membuat dirinya jatuh cinta dengannya. Dan di lain tempat, Yonggu pun dibuat miris akan hidupnya dari dirinya terente Chohui dan alasan sebenarnya Hwajong mengajak cerai. Tepat di saat itu ternyata sudah ada Hwajong di sana. Tujuan ia datang ke sana untuk memberitahu kalau mereka akan membentuk unit Siskamling agar kejadian kemarin tidak terulang lagi. Namun selesai itu Yonggu masih dibuat kepo akan masalah mereka. Tapi Hwajong tidak ingin membahas hal tersebut serta mengalihkannya ke hal lain. Alhasil membuat Yonggu makin stres akan hal itu. Sedangkan di lain tempat Bora pun merengek ke ayahnya agar memperbaiki konsol miliknya. Namun ayahnya tidak mau serta mencueki Bora. Tepat di saat itu Dusi datang dengan niatan memesan sesuatu. Namun ketika Dusi pergi, ia melihat mobil milik Jisung yang masih di sana. Dan Jisung, ia yang di rumah nenek Gamri, ditelepon oleh Jiwon karena Jisung tidak balik ke Seoul untuk memproses video mereka. Dan tahu alasan Jisung masih di Gongjin serta memintanya untuk segera menyelesaikan masalah pribadinya. Sedangkan Yejin, ia pun dibuat tidak tenang karena Dusi yang merayakan hari kepergian kakeknya seorang diri. Sedangkan Pyomi, ia yang balik pun berpapasan dengan Encol sehingga mereka berbincang di kafe Chunje yang dimana Pyomi memberitahu kalau awalnya ia
ia hanya tertarik dengan Encol. Tapi lama-kelamaan dirinya mulai jatuh cinta akan Encol. Namun entah kenapa ia memutuskan untuk melupakan Encol saat itu. Alhasil membuat Encol terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Serta sedih karena ia sebenarnya suka dengan Pyomi, tapi ia tidak tahu cara menyampaikannya. Kembali ke Hyejin, ia pun berniat untuk merayakan hari kepergian mendiang kakek Dusi. Namun ketika sampai, ternyata semua warga mengingatnya serta memberikan makanan sebagai persembahan. Dan ketika akan mempersiapkannya, Dusi lebih menggunakan pemberian dari Hyejin. Alhasil membuat Hyejin salting serta mereka berdua merayakan bersama. Dan ketika mereka makan, Hyejin pun dibuat bingung karena ada kepiting salju dan merasa buat Dusi tidak menyukainya karena waktu mereka makan pas hujan-hujanan, ia tidak mau menu itu. Yang ternyata alasannya karena ia tidak suka makan yang repot-repot, dan karena makanan itu adalah makanan kesukaan kakeknya, ia pun akan memakannya. Sehingga Hyejin langsung mengupaskan kepiting itu untuk Dusi. Alhasil membuat Dusi terkejut dan baper akan hal itu. Dan agar tidak canggung, Hyejin pun dengan sengaja membuat makanannya ke arah Dusi. Tapi di saat Dusi memberitahu kalau hanya kakeknya yang pernah mengupaskan kepiting untuknya, Hyejin berkata benar kalau mengupasnya sangat merepotkan dan hanya butuh banyak cinta untuk melakukannya demi seseorang. Alah ya boy, cinta dengan siapa ini? Seketika keadaan pun menjadi canggung sehingga Hyejin mengalihkannya karena tangan Dusi cedera, makanya ia melakukan itu. Bahkan ketika selesai, Dusi yang ingin mengantar Hyejin menolaknya serta langsung buru-buru pergi karena ia malu. Namun ketika Hyejin sampai, ternyata Jisung sudah berada di depan rumahnya untuk menyampaikan sesuatu. Dan karena Hyejin sudah makan, ia hanya menemani Jisung makan. Dan dengan keraguan dan kegugupan, Jisung pun mengutarakan rasa sukanya dari dulu. Sudah pasti membuat Hyejin terkejut serta ia tidak bisa menjawabnya sekarang. Dan Jisung akan menunggu jawabannya. Yang penting ia tidak menyesal lagi karena terlambat mengutarakan rasa sukanya. Bahkan Jisung akhirnya lega karena ia berani mengutarakannya. Entah jawabannya akan diterima atau tidak, tapi sudah pasti Jisung yang bukan tokoh utama akan terente. Sabar Jisung, saya sudah melihat masa depanmu dari sekarang. Sama seperti Dohyuk di drakor Nevertheless anjing. Dan Dusi, ia pun curhat ke kakeknya akan Hyejin yang begitu membuatnya senang. Bahkan ketika Hyejin tidak ada, begitu terasa sepi. Balik lagi ke Hyejin yang baru balik, Pyomi pun bertanya akan dari mana Hyejin dan menebak kalau Jisung mengutarakan cintanya, yang padahal memang seperti itu. Serta dibuat bingung kenapa Hyejin tidak menerimanya, padahal Hyejin sempat suka. Sekarang sudah jadi sutradara terkenal, otomatis mapan. Kenapa Hyejin masih ragu? Dan ya, jawabannya di hatinya sekarang ada Dusi. Dan alasan dirinya bimbang karena sikap Jisung yang sudah baik dari dulu dengannya. Ia tidak mau menyakiti perasaan Jisung. Namun ketika Hyejin bertanya tentang hubungan Pyomi, Pyomi berkata ia akan melupakan Encol. Alasan membuat Hyejin terkejut, bukannya Pyomi sudah jatuh cinta, kenapa malah melakukan hal tersebut? Dan untuk melepaskan kebimbangan mereka berdua, mereka pun berencana pergi ke Seoul untuk liburan, sehingga mereka langsung dengan bersemangat pergi menikmati hasil kerja mereka. Namun karena Hyejin lupa mencabut hair dryer, Pyomi malah menghubungi Dusi untuk mencabutnya. Alhasil membuat Hyejin panik karena kamarnya berantakan. Tapi karena sudah terlanjur, ya sudahlah. Dan di saat Dusi sampai, sudah pasti membuatnya terkejut yang ternyata hair dryernya sudah tercabut. Namun di saat itu ia melihat foto Hyejin kecil waktu di Gongjin. Balik lagi ke Hyejin dan Pyomi, mereka pun pergi ke mall untuk membeli baju. Tapi entah kenapa Hyejin terus melihat baju pria. Kembali ke Dusi, ia yang di cafe Chunje bersama dengan para nenek Gongjin. Nenek Gamri pun tahu kalau Dusi menyukai Hyejin dan meminta Dusi untuk tidak melawan perasaannya. Buang segala pikiran yang sia-sia dan jujurlah pada diri sendiri. Sedangkan di lain tempat, Hwajong pun bertemu dengan Chohui yang lewat, sehingga Hwajong mengundangnya makan. Iya, karena ia tidak dendam lagi karena Chohui menolak Yonggu. Bahkan Hwajong menceritakan kisah mereka waktu bersama dulu sambil bernostalgia. Tepat di saat itu Yonggu dan Ijun datang, sehingga membuat Yonggu terkejut dan memilih untuk pergi. Balik lagi ke Hyejin, ia yang makan bersama dengan Pyomi. Hyejin terus bercerita tentang Gongjin dan Dusi. Alhasil membuat Pyomi bingung karena Hyejin tidak biasanya seperti itu. Karena dari mall sampai sekarang
Yejin terus membicarakan Gongjin, sehingga Yejin mencoba untuk tidak memikirkan Gongjin dengan pergi ke spa. Namun ketika akan pergi, hujan pun turun dan mereka tidak membawa payung. Namun karena Yejin mengingat ketika ia hujan-hujanan dengan Dusi, ia pun langsung menerobos hujan tersebut sembari mengingat kenang-kenangan mereka berdua, serta tersadar bahwa rasa cintanya semakin besar ke Dusi. Sehingga ia memutuskan untuk balik ke Gongjin untuk mengutarakan rasa sukanya ke Dusi. Dan Pyomi yang paham membiarkan Yejin walaupun dirinya harus naik taksi ke Gongjin. Sampailah Yejin di Gongjin serta langsung pergi untuk mencari Dusi. Namun Dusi tidak ada di rumahnya, bahkan HP-nya ditinggal. Dan karena Yejin merasa kalau Dusi di tempat biasanya, ternyata Dusi memang ada di sana. Dusi pun dibuat terkejut karena Yejin sudah balik bahkan menemuinya. Sehingga Yejin langsung mengutarakan rasa cintanya ke Dusi. Alah siabu ya. Sembari berkata kalau memang banyak dari mereka yang tidak cocok, tapi Yejin tidak peduli akan ketidakcocokan mereka karena sekarang ia menyukai Dusi. Dan karena Dusi juga memiliki perasaan yang sama, ia pun langsung bercipok-kecipokan. Wow, anjing. Setelah 10 episode lamanya, akhirnya mereka jadian. Terlihat ketika Dusi merayakan ulang tahun bersama kakeknya, yang dimana kakeknya berharap kalau kelak Dusi menemukan orang yang tepat di hidupnya. Serta terlihat Dusi yang melihat foto masa kecil Yejin di Gongjin dan merasa wah anjir, jadi selama ini anak kecil yang ia temui waktu kecil adalah Yejin. Dan episode 10 pun selesai. Cuy, ini makin menjadi serunya anjir. Lanjut episode 11. 좋아해. Di episode 11 dimulai dari mereka yang akhirnya jadian karena sudah saling sama-sama suka dan cinta. Serta di saat itu Dusi mengantar Yejin balik, bedanya sambil berpegangan tangan. Namun ketika sampai, Yejin yang teringat akan Jisung meminta mereka untuk tidak pacaran dulu sebelum ia memberikan jawaban ke Jisung yang sudah pasti terenti. Alhasil membuat Dusi kesal karena hal tersebut. Terlebih lagi Jisung mengutarakannya sehabis memperingati hari kepergian kakek Dusi. Sehingga Yejin bertanya Dusi cemburu dan Dusi menyangkalnya padahal ia 100% real cemburu. Serta beralasan lain bahwa ia sudah tahu kalau Jisung menyukai Yejin, sehingga membuat perdebatan terjadi kalau Dusi sudah tahu kenapa membiarkannya. Dan jawabannya karena sebelumnya ia tidak tahu cintanya sedalam itu. Alhasil membuat Yejin salting seberapa dalam itu, dan jawabannya sedalam Danau Baikal. Sehingga Yejin mencarinya, yang dimana Danau Baikal adalah danau terdalam di dunia. Serta langsung menelpon Dusi untuk menjelaskan tentang Danau Baikal itu, yang padahal Dusi sudah tahu. Namun ketika Dusi memberitahu kalau ia melihat foto masa kecil Yejin dan bertanya ingatkah Yejin dengan seorang anak laki-laki, awalnya Yejin tidak ingat. Namun ketika ia mengingatnya, ia pun ngeh dan terkejut kalau itu adalah Dusi. Serta Yejin juga ingin mencari seorang anak laki-laki di saat dirinya kekurangan uang waktu dirinya kabur. Dan itu sudah pasti Dusi, dan Dusi mengingat hal itu. Alhasil membuat mereka berdua speechless karena mereka memang ditakdirkan. Dan di lain tempat, Jisung yang mengedit programnya ditelepon oleh Yejin untuk memberikan jawabannya. Sampailah ia di cafe Chunje. Hingga di saat Yejin sampai, Yejin pun mengutarakan rasa kagumnya akan Jisung karena Jisung adalah orang pertama yang memperhatikannya baik awal bertemu di kampus, dan hal yang tidak bisa dilupakan oleh Yejin adalah ajakan makan dari Jisung di setiap pertemuan mereka. Bahkan dulu ia sempat menyukai Jisung, tapi ia memendamnya karena ia tidak pede, dan Jisung sudah melihat sisi paling menyedihkan dari dirinya serta menyesal karena tidak jujur dari dulu. Tapi
Tapi sekarang ia akan jujur, berupa menolak perasaan Jisung karena sudah ada Dusi di hatinya. Sudah pasti membuat Jisung sedih, tapi ia tetap tegar serta memberitahu kalau Yejin dari dulu tidak menyedihkan melainkan selalu bersinar. Oleh sebab itu ia menyukai Yejin apa adanya dan menjadikan Yejin sebagai cinta pertamanya adalah kehormatan baginya. Waduh, sabar Jisung, memang nasib bukan tokoh utama. Di drakor lain mungkin kamu happy ending. Sabar Jisung. Bahkan Chunjae yang menguping dibuat terharu akan mereka berdua. Dan ketika selesai, Yejin pun mengembalikan gantungan kunci milik Jisung. Tepat di saat itu Dusi lewat sehingga Jisung ingin berbicara empat mata dengan Dusi. Dan Yejin yang melihatnya dibuat khawatir mungkin mereka akan gelut. Yang dimana Jisung meminta bantuan Dusi untuk memperbaiki meja di rumah nenek Gamri. Namun karena Jisung sudah tahu kalau Yejin dan Dusi saling suka, ia pun meminta Dusi untuk menjaga Yejin. Serta mereka balik lagi ke setelan pabrik berupa sahabat baik. Sedangkan di lain tempat, Yonggu pun masih dibuat bingung apa yang salah dari dirinya. Kalau soal bersih-bersih rumah, ia rajin. Namun di saat itu, asistennya datang dengan niatan mengambil kantong sampah untuk Wajong sembari ia akan makan di sana. Tapi Yonggu yang akan melakukan hal itu. Dan di tempat Wajong, temannya yang makan memberitahu kalau ada seorang pria yang tertarik dengan Wajong. Bahkan ia menduda juga serta mapan, yang dimana hal tersebut didengar oleh Yonggu. Bahkan panik karena Wajong sepertinya tertarik juga akan hal itu. Alhasil ia pun masuk dengan keadaan kesal serta emosi. Namun karena tujuannya juga memberikan kantong sampah doang, ia pun balik dengan keadaan sedih yang padahal Wajong hanya bercanda dan tidak ada niatan untuk menikah lagi. Kembali lagi ke Dusi yang bertemu dengan Yejin. Yejin pun kepo apa yang dibicarakan oleh Dusi dan Jisung tadi. Sehingga Dusi memberitahu kalau Jisung memintanya menjaga Yejin. Dan karena masalah Yejin dan Jisung sudah selesai, Yejin masih belum, yaitu merahasiakan hubungan mereka dari warga desa karena kesalahpahaman makin parah nantinya. Tapi Dusi merasa bahwa hubungan mereka sudah pasti ketahuan, tidak mungkin bisa dirahasiakan. Namun karena raut wajah dari Yejin murung, ia pun menuruti keinginan Yejin dan mereka resmi jadian saat itu serta mulai menjadi lebih bucin. Bahkan anjingnya ternyata sudah ada Pyomi di sana dan meminta mereka untuk lain kali kunci pintunya. Dan Jiwon ia pun mencoba untuk menelpon Jisung tapi teleponnya tidak dijawab-jawab, yang ternyata Jisung berada di dalam mode sad boy-nya sambil minum-minum. Bahkan di saat itu Yonggu ingin minum-minum juga sehingga mereka satu meja karena mereka sama-sama meng-sad boy akan hubungan asmara mereka. Bahkan di saat mereka berdua sudah mabuk berat, mereka pun saling curhat akan hubungan mereka. Hingga di keesokan paginya, Yejin pun memesan kopi seperti biasa, bedanya ingin membantu membuatkannya. Namun ketika Chunjae datang, seketika Yejin menampar Dusi agar tidak mencurigakan. Ya, tapi tidak ditampar juga dong, sehingga Yejin meminta maaf melalui pesan. Sedangkan di lain tempat, Yonggu yang sedang tidak enak badan karena kemarin kebanyakan minum, asistennya datang memberikan sup ikan kod. Alhasil membuatnya bingung kok asistennya mempunyai itu. Namun asistennya mengalihkan pembicaraan. Kembali ke tokoh utama kita. Di saat Dusi mengantarkan pesanan dari Yejin, Dusi yang ingin pergi, Yejin ingin lebih lama dengan Dusi sambil bersikap manja karena tadi ia menampar Dusi. Namun ketika Namsu datang, seketika Yejin menendang kaki Dusi. Alhasil membuat Namsu terkejut kenapa Yejin sekejam itu terhadap Dusi. Hingga di saat Dusi menjaga toko Yungyong, Yejin menelpon untuk meminta maaf lagi. Bahkan Yejin akan pergi ke sana sehingga Dusi tidak mau. Namun Yejin tetap akan ke sana. Sedangkan Jisung ia yang balik langsung meminta maaf ke rekannya karena tidak balik semalaman. Dan Jiwon yang melihat gantungan kunci yang sudah diberikan ke Yejin sebelumnya sudah tahu kalau Jisung terente dan meng-set boy semalaman. Sampailah Yejin ke tempat Dusi dan Dusi memintanya untuk berjaga jarak agar dirinya tidak terkena physical attack lagi. Namun karena Yejin sangat menggemaskan sekali, mereka yang saling bucin, Gemcol dan Yungyong datang
datang. Seketika Yejun menyerang Dusi lagi, bahkan sampai membuatnya mimisan. Anjing. Dan ya, Yejun lagi meminta maaf. Tapi kali ini pesannya tidak direspon oleh Dusi, bahkan sampai malam hari, yang membuatnya kesal serta langsung pergi ke rumah Dusi. Tapi Dusi tidak ada di sana, sehingga ia berniat untuk memberikan kejutan ke Dusi. Namun sayang, Dusi datang bersama dengan nenek-nenek Gongjin. Dan ketika Dusi nggak ada heels dari Yejin di sana, seketika membuatnya panik. Begitupun dengan Yejin. Dan karena para nenek dibuat bingung dengan tingkah Dusi seperti ada yang disembunyikan, membuat para nenek kepo apa yang ditutup-tutupi oleh Dusi. Tapi untungnya Yejin sudah bersembunyi, dan Dusi langsung memberikan lilin dan meminta para nenek untuk kembali ke rumah masing-masing. Dan ketika semuanya sudah sepi, akhirnya mereka bisa menikmati momen berdua dan meminta Dusi untuk tidak mengabaikan pesannya lagi. Yang ternyata HP Dusi hilang serta berharap tidak ada rahasia di antara mereka berdua. Dan karena Yejin melihat kalender Dusi yang sudah ditandai akan hari jadian mereka, membuat Dusi tidak seimbang dan membuat mereka apakah ada adegan panas di drakor ini? Dan ketika mereka akan pokipok, hal tersebut diganggu oleh suara telepon. Nice, kok ganggu? Dan itu dari Pyomi. Hingga di saat Dusi akan mengantar Yejin balik, mereka yang sedang asik berbincang, datang para warga yang melakukan siskambling, sehingga Yejin lagi dan lagi melakukan physical attack ke Dusi. Dan karena semua warga khawatir akan kondisi Dusi jika terus bareng dengan Yejin, mereka pun memutuskan untuk memberikan jarak antara Dusi dan Yejin. Dan benar saja, di keesokan harinya semua warga melarang keras agar Yejin tidak bertemu dengan Dusi. Dari Chunjae dan Namsu yang mengantar makanan, sedangkan Jisung, ia yang kekurangan footage untuk programnya, akan melakukan syuting sebentar. Namun Jisung tidak enak badan serta langsung dilarikan ke rumah sakit. Bahkan masih berkata kalau dirinya baik-baik saja. Tapi Jiwon sudah tahu kalau Jisung menjadi seperti itu karena hatinya hancur berkeping-keping. Bahkan Duha sudah mengurus administrasinya karena ayahnya pernah diopname. Kembali ke Yejin yang dimana akhirnya ia bisa bertemu dengan Dusi. Namun sayang, Yoongyong dan Gemchol mencegat mereka. Kembali ke klinik, Eunchol pun datang untuk melakukan pemeriksaan. Namun di saat itu ia pun memberitahu dengan mulut terbuka kalau ia tidak membenci Pyomi, melainkan ia ingin mengenal Pyomi pelan-pelan. Dan Pyomi yang paham berpura-pura tidak paham, sehingga membuat Eunchol bingung akan hal itu. Dan Pyomi ia pun dibuat senyum-senyum sendiri akan Eunchol tadi. Bahkan ketika Yejin bertanya, Pyomi tidak mau memberitahu rasa senangnya itu. Tepat di saat itu Dusi menelpon dengan nomor lain karena kemarin HP-nya hilang, untuk memberitahu kalau semua warga besok akan berkumpul untuk melakukan rapat. Jadi mereka bisa melakukan kencan. Dan di keesokan paginya mereka pun sangat-sangat bersemangat untuk bertemu. Hingga di sore harinya Dusi pun langsung berpura-pura sakit agar tidak melakukan rapat, serta langsung pergi untuk menemui Yejin. Semua warga pun mulai melakukan rapat, bahkan agenda mereka Namsu yang memberitahu. Sedangkan Yejin dan Dusi, mereka pun akhirnya bertemu serta meluapkan rindu bersama. Yang ternyata semua warga pergi melihat mereka, sehingga Yejin memutuskan untuk mempublish hubungan mereka dan ingin berpacaran sesuka hati mereka. Yang padahal semua warga sudah tahu. Dimulai dari Chunjae yang melihat sebelumnya, Namsu yang melihat juga, begitupun dengan Yoongyong dan Gemchol yang tahu dari HP Dusi yang tertinggal. Bahkan rencana untuk memisahkan Dusi dan Yejin dari Hwajong karena ia yakin kalau melakukan itu pasti mereka tidak tahan dan akan mempublishnya sendiri. Dan benar saja itu terjadi. Dan warga turut senang akan hubungan mereka. Memang Daryl satu desa adalah keluarga, saling support. Coba terlihat di saat mereka pertama kali jadian, yang ternyata Yejin menggambar Dusi kecil waktu dirinya kecil serta berharap kalau ia bertemu dengannya, dan itu kejadian. Sedangkan Dusi ia pun menghias tanggal jadian mereka, dan episode 11 pun selesai. Lanjut episode 12.
Di episode 12 dimulai dari mereka berdua mode bucin tak tertolong. Namun ketika tidur, Dusi masih dihantui oleh mimpi buruknya. Serta di dalam mimpi tersebut cerminan Dusi bertanya, "Apa kau pantas merasa bahagia?" Seketika Dusi dibuat menangis dan terbangun dari tidurnya. Serta langsung memeluk Hyejin untuk menenangkan diri. Dan alasan Hyejin bisa ada di sana karena ia ingin mengajak Dusi melihat matahari terbit atau sunrise. Namun sayang mataharinya sudah keburu di atas dan akan mencobanya besok pagi lagi, dan besok pagi lagi. Hingga di klinik, Hyejin pun mulai membuat sebuah daftar apa saja yang ia ingin lakukan bersama dengan Dusi. Namun di saat itu, Pyomi menggoda Hyejin karena ada yang kurang di daftarnya, yaitu Pak Cepak Ceduar Memek. Sedangkan di lain tempat, Bora pun berlari dengan semangat ke tempat Hwajong yang ternyata Ijun mendapatkan penghargaan karena telah memenangkan kontes matematika juara 2. Alhasil membuat ibunya bangga serta langsung menelpon Yonggu untuk memberitahu hal tersebut dan mereka akan merayakannya bersama. Seketika membuat Yonggu sangat-sangat senang akan hal tersebut dan langsung menceritakan ke asistennya. Tepat di saat itu asistennya memberikan minuman untuk sendi karena ia mendengar kalau Yonggu sempat sakit pinggang karena jatuh dari toilet, yang membuat Yonggu curiga karena ia merasa asistennya ingin menjadi pegawai terbaik. Dan di tempat Dusi, ia yang kerja pun melihat sebuah kayu yang sudah tidak dipakai. Dan ketika sampai rumah, Hyejin sudah ada di sana yang meminta Dusi untuk mandi. Sehingga Dusi merasa, apakah ini saatnya untuk Yang padahal Hyejin mengajak Dusi untuk yoga serta Dusi tersiksa akan hal itu. Namun ketika mereka akan cipok-kecipokan, Hyejin ngeh kalau ia belum sikat gigi sehingga mereka sikat gigi bareng. Dan di keesokan harinya Hyejin ingin berfoto bareng dengan Dusi tapi sambil menggunakan baju SMA. Awalnya Dusi tidak mau dan menghindar. Namun karena sudah bucin sekali, ia pun menuruti keinginan Hyejin dan mereka pun berfoto bareng. Dan selesai itu Hyejin ingin melakukan hal-hal lainnya bersama Dusi, tapi Dusi ingin mereka istirahat saja. Alhasil membuat Hyejin bad mood akan hal itu. Tepat di saat itu Dusi melihat kertas tentang hal-hal yang ingin dilakukan bersama dengan Dusi. Alhasil membuat Hyejin malu dan Dusi akan mewujudkan hal tersebut. Sehingga Hyejin ingin mengajak Dusi berkencan di Seoul akhir pekan. Sedangkan di lain tempat mereka pun merayakan keberhasilan Ijun dan Ijun ia pun meminta izin ibunya untuk merawat Landa dan Hwajong mengizinkannya. Dan Hwajong bukan mengizinkan Ijun karena Ijun dapat penghargaan, melainkan karena Ijun mau memeliharanya. Dan pestanya pun bukan karena dapat penghargaan juga, melainkan merayakan usaha keras dari Ijun. Seketika membuat Yonggu terkesima akan kata-kata dari Hwajong. Namun perdebatan antara Hwajong dan Yonggu itu masih ada dan terus ada. Selesai itu Hyejin yang ke klinik berpapasan dengan Jisung dan Jiwon sambil bertegur sapa. Namun ketika Jisung melihat Hyejin, Jiwon pun merasa sedih karena sebenarnya ia suka dengan Jisung. Tepat di saat itu Bora dan Ijun pun datang menyapa Hyejin dan karena Ijun sudah dapat izin, Hyejin pun akan mengembalikannya. Dan Hyejin agak sedih karena perpisahannya dengan si Landa atau si Semsem. Dan karena Hyejin masih belum bersahabat dengan si Landa karena masih mengeluarkan durinya, membuat Dusi merasa bahwa si Landa tidak mirip lagi dengan Hyejin. Ya, karena dulu Hyejin berduri tajam seperti Landa, tapi sekarang tidak dong. Dan mengantar Landa tersebut bersama dengan Bora dan Ijun. Hingga di malam harinya semua warga pun berkumpul karena proyek baru dari Jisung ingin mengundang 5 warga untuk tampil di proyeknya dan menawarkan warga siapa saja yang ingin ikut. Dan nenek Gambri sudah pasti ikut, jadi sisa 5 orang lagi. Namun karena semua warga ingin ikut untuk tampil, mereka pun akan mengundi nama-namanya. Nama siapa yang kepilih berarti dia ikut. Nama pertama yaitu Chunjae, kedua Namsu, ketiga Yoongyong, dan terakhir si Yonggu. Padahal namanya yang sebenarnya bukan si Yonggu, tapi karena Dusi paham, ia pun membiarkannya. Hari syuting pun tiba dan warga-warga yang terpilih akan melakukan syuting bersama member idol serta meminta mereka untuk bersikap seperti biasa
biasa, jangan tegang-tegang. Ya awalnya mereka ragu akan syutingnya berjalan lancar atau tidak. Syuting pun berlangsung dan sangat-sangat kaku sekali. Bahkan anjingnya ketek Namsu terdapat sumber mata air. Bangsat. Dan Yoon Gyong ia tidak sengaja keceplosan ngomong kasar. Namun lama-kelamaan keadaan menjadi seru dan tidak sekaku sebelumnya. Sehingga membuat Dusi merasa bersalah akan Jisung. Tapi Jisung merasa itu bagus. Ya walaupun adegan Namsu mengeluarkan mata air di keteknya harus dihapus. Selesai dengan semua itu, Dusi pun ke rumah Yejin untuk ngebucin seperti biasanya. Bahkan hal tersebut dilihat lagi oleh Pyomi. Seketika membuatnya pergi. Tepat di saat itu ia berpapasan dengan Encol. Dan karena Pyomi tidak tahu mau pergi kemana, Encol pun akan menemani Pyomi untuk membeli ayam panggang yang waktu itu tidak jadi. Balik lagi ke Dusi dan Yejin. Dusi pun nanti malam ada makan-makan untuk merayakan kelancaran syuting tadi. Namun karena sudah pasti ada Jisung, Yejin bertanya keadaannya. Karena waktu ia bertemu tadi, wajah Jisung terlihat tidak enak, terlihat kurus, serta meminta Dusi untuk memperhatikan Jisung. Kalau memesan ayam, berikanlah Jisung pahanya. Sudah pasti hal tersebut membuat Dusi cemburu dan langsung pergi dengan keadaan ngambek. Balik lagi ke Pyomi dan Encol yang memesan ayam panggang. Dan Pyomi ingin mentraktir Encol karena menurutnya itu adalah makanan yang bermakna bagi mereka. Ya karena Encol pernah mentraktirnya ayam panggang itu. Namun karena Encol tidak peka, ia berkata kalau itu sebagai ganti voucher lotre. Seketika membuat penjual kesel karena Encol tidak peka-peka. Dan Pyomi mengulang kata-kata yang pernah dikatakan oleh Encol sebelumnya waktu di klinik. Dan bertanya kenapa Encol mudah menyerah karena hal itu. Tapi Encol tidak menyerah, melainkan ia hanya lamban saja. Serta menjelaskan betapa lambannya ia kalau ia sampai belajar 15 jam selama 5 tahun untuk menjadi polisi. Dan hal-hal lainnya. Jadi sekarang ia tidak mungkin menyerah semudah itu. Alhasil membuat Pyomi salting dan menggoda Encol bagaimana ia bisa berpacaran kalau Encol semenjengkelkan itu. Dan Encol malah meminta maaf. Seketika membuat Kang Ayam ini kesel akan Encol yang sangat tidak peka sekali. Dan menjelaskan kalau Pyomi memberikan lampu hijau ke Encol. Atau lebih tepatnya itu berpacaran. Ya membuat Pyomi berterima kasih ke Kang Ayam karena sudah menjelaskannya. Dan karena Encol sudah paham akan hal itu, ia pun langsung mengajak Pyomi berpacaran saat itu. Ya walaupun agak kaku, tapi Pyomi senang akan hal itu. Acara makan-makan pun dilakukan. Namun belum aja beberapa lama, Yonggu dan Hwajong berdebat di sana. Dan ketika ayam goreng datang, Dusi yang masih kesal akan kata-kata Yejin kalau ada ayam dan berikan pahanya ke Jisung, Dusi langsung mengambil semua paha ayam dari Jisung. Seketika membuat Jisung dibuat bingung dengan tingkah Dusi. Selesai itu, Dusi yang sedang cemberut di luar dihampiri oleh Jisung. Jisung pun bertanya apakah Dusi marah dengannya dan kenapa Dusi bisa marah dengannya. Sehingga Dusi memberitahu kalau Yejin mengkhawatirkan Jisung, yang membuat Jisung iri akan Dusi karena ia ingin merasa cemburu dan meminta Dusi untuk bersyukur. Tepat di saat itu Jiwon keluar dan mendengar bahwa Jisung senang karena Yejin mengkhawatirkannya. Bahkan ketika Jiwon jongkok dan Jisung mengkhawatirkannya, membuat Dusi yang melihatnya merasa kalau Jiwon ada rasa dengan Jisung. Dan disusul dengan doha. Ya karena di dalam terjadi keributan antara Hwajong dan Yonggu. Begitupun dengan Yoongyong yang sensitif karena kelahirannya sudah dekat. Sedangkan di lain tempat, Pyomi pun curhat akan dirinya yang sudah berpacaran dengan Encol. Walaupun ia harus mengajari Encol dari dasar dulu. Tepat di saat itu, Dusi mengirim pesan kalau dirinya sudah di depan rumah Yejin. Dusi pun meminta maaf atas kejadian tadi siang. Bahkan menceritakan kalau ia merebut paha ayam dari Jisung saking cemburunya. Sehingga membuat Yejin tergelitik dan mereka ke mode bucin lagi. Selesai dengan semua itu, hari mereka kencan ke Seoul pun tiba. Dimulai dari museum date. Anjing museum date. Dan karena Dusi pernah ikut kelas seni, Yejin bertanya random apakah Dusi pernah berpacaran dengan anak seni. Dan Dusi malah mengalihkan pembicaraan yang membuat Yejin kepo. Bahkan dibuat cemburu akan hal itu. Lanjut ke mall date. Anjing mall date. Dan Yejin langsung membawa Dusi ke tempat pakaian pria sembari meminta Dusi untuk mencoba beberapa outfit. Berkali-kali Dusi mengganti outfit sampai Yejin menemukan yang klop untuk Dusi. Dan ketika sudah mendapatkannya, Yejin pun ingin membeli sesuatu, yaitu sebuah kalung berlian
berlian dengan harga yang sangat fantastis. Sehingga Dusi yang awalnya ingin membayar, sepertinya tidak. Sedangkan di lain tempat, Yonggu yang pergi pun melihat asistennya yang mengembalikan termos dari Hwajong, yang ternyata Hwajong yang memberikan sup ikan itu. Sehingga Yonggu langsung bertanya ke asistennya, dan asistennya memberitahu kalau sup ikan dan minuman sendi itu semuanya dari Hwajong. Kembali ke Dusi dan Yejin, tepat di saat itu terdapat seseorang yang mengenali Dusi. Seketika membuatnya terkejut, bahkan orang tersebut sangat mengkhawatirkan Dusi karena menghilang dan tidak bisa dihubungi. Yang mungkin ini adalah misteri kedua di Gongjin, ya keberadaan Dusi 5 tahun yang lalu. Bahkan ia memberikan kartu namanya ke Dusi serta pergi. Namun ketika mereka makan, entah kenapa Dusi hanya melamun seperti memikirkan sesuatu, bahkan tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh Yejin sebelumnya, sehingga membuat Yejin khawatir akan Dusi. Sedangkan Yonggu, ia pun dibuat bingung kenapa Hwajong begitu perhatian dengannya. Dan karena Yonggu minum sendiri, Chunjae pun akan ikut. Namun di saat Chunjae curhat betapa rindunya ia dengan mendiang istrinya, membuat Yonggu bingung karena Chunjae masih merindukan istrinya. Sehingga Chunjae berkata kalau Yonggu bertanya hal yang sama lagi, yang dimana Yonggu pernah bertanya di 3 tahun yang lalu. Tepat di saat Yonggu mabuk, ia bertanya akan hal itu juga. Bahkan Yonggu berkata kalau cinta itu tidak ada dan menikah hanya hidup bersama karena mereka terikat. Serta berkata waktu di saat ibu Hwajong meninggal, ia menikahi Hwajong karena kasihan hidup sendirian. Bahkan Chunjae ingat kalau Hwajong datang dan menyeret Yonggu pulang. Seketika membuat Yonggu terkejut, serta di saat itu hujan dan Hwajong membawakan payung untuk Yonggu. Tapi entah kenapa Hwajong basah kuyup padahal ia membawa payung. Sehingga Yonggu ingat yang ternyata di saat Yonggu berkata seperti itu, hal itu didengar oleh Hwajong. Waduh, sudah pasti rasa sakit hati yang dialami oleh Hwajong begitu besar karena Yonggu menikahinya karena kasihan bukan cinta. Bahkan ketika Yonggu bangun di pagi harinya, emosi yang sudah meledak dari Hwajong yang sakit hati mencari alasan berupa Yonggu yang tidak melipat dan membersihkan kaos kakinya. Anjir, terasa sih sakit hatinya. Tangisan dari Hwajong tuh bro, membuat diriku berkaca-kaca. 아무데나 집어 던지지 말라고. 내가 네 양말이나 씹지 마. 집어 던지지 마. 집어 던지지 마. 그러지 마. 그러지 마. Jadi begitulah alasan sebenarnya Hwajong mengajak bercerai. Dan Yonggu yang sudah tahu merasa bersalah akan dirinya dan semua yang terjadi karena dirinya. Kembali ke Dusi dan Hyejin, mereka pun balik ke Gongjin. Bahkan ketika pulang, Hyejin merasa sedih karena Dusi menyembunyikan sesuatu darinya. Bahkan merasa hal tersebut bisa terjadi karena kalung yang super ekspensif itu. Anjing ekspensif. Hingga keesokan harinya, Hyejin yang mengirim pesan yang panjang dan penuh perhatian. Dusi hanya menjawab, iya kau juga. What the fuck man, singkat sekali. Alhasil membuat Hyejin kesal karena jawabannya sangat singkat sekali. Bahkan hal tersebut juga dialami oleh Pyomi. Dan ketika Hyejin menelpon untuk mengajak Dusi makan malam bersama, Dusi lembur dan makan barengnya lain kali saja. Sehingga Hyejin makin overthinking karena Dusi seperti menghindarinya. Sedangkan di lain tempat, Jisung dan Doha yang istirahat karena habis selesai mengedit. Doha memberitahu kalau ada seseorang yang ingin merekrut Jiwon ke dalam proyeknya. Alhasil membuat Jisung terkejut dan tidak membiarkan hal tersebut. Bahkan ketika Jiwon sendiri berkata ia menerima tawarannya, membuat Jisung meyakinkan Jiwon agar ia tetap bekerja dengannya. Tapi alasan sebenarnya adalah karena ia sudah jatuh hati ke Jisung, dan agar tidak lebih dalam jatuhnya, ia tidak ingin kerja bareng dengannya. Kembali ke Hyejin yang dimana ia menunggu Dusi pulang, dan Dusi beneran lembur malam itu. Tapi di saat itu Dusi mengajak Hyejin pergi, yang dimana Dusi sudah mendekor tempat untuk mereka berdua persis berada di pinggir pantai. Alhasil membuat Hyejin tenang karena Dusi tidak menghindarinya karena kalung yang ia beli. Dan ketika mereka berbincang sambil menikmati pemandangan, ternyata Hyejin sudah menjual kalung yang ia baru beli. Alhasil membuat Dusi terkejut karena ia sudah membuatkan wadah untuk kalung itu. Sudah pasti membuat Hyejin senang, walaupun kalung
kalungnya sudah tidak ada, tapi ia akan menyimpan kalungnya yang lain di sana. Serta mereka kembali ke mode bucin, saling berkata satu sama lain, yaitu sarange, anjing. Serta mereka pok-cipok. Wow. Terlihat ketika Dusik membuat daftar kegiatan yang ia ingin lakukan bersama dengan Hyejin serta effortnya dalam membuat kotak perhiasan itu dengan cinta. Dan episode 12 pun selesai. Anjir lah. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Hometown Cha-Cha-Cha episode 10, 11, dan 12. Drakor yang semakin menjadi serunya ini. Coba. Apalagi terungkapnya alasan Hwajong meminta cerai dan misteri Gongjin akan Dusi di 5 tahun yang lalu. Wancir. Makin tak sabar akan episode selanjutnya, yaitu part terakhir 45. Apakah drakor ini happy ending? Nanti kita akan tahu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.